Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad waja'alana fi darid da'wa wal irsyad. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin qudwatina fid da'wa wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wa wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Alhamdulillah, malam ini kembali kita bersama Lena Andre Keruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari Andi Kaligo, yang senantiasa membagikan ilmu kepada kita semua. Insya Allah pada malam hari ini akan dilanjutkan akan pengajian kitab kita. Oleh karenanya kita mempersilahkan dengan hormat pada Andre Keruta untuk melanjutkan kajian kitab kita. Al-an tafadhal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza. Waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wafiqna li solihil amali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyati wa jasadana bi anwari istiqamah ala taati wal khidmah wa zawatana bitahaqquqi bi nuril ubudiyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita teruskan pengajian tafsir di mana biasa, dan sekarang ini kita sudah sampai kepada An-Nazi'at. Malah 14 ayat kita sudah terjemahkan. Kita akan melihat tafsirnya, dan sedikit tambahan penjelasan dari makna yang dipahami di dalam Suratun Naba dari ayat pertama sampai ayat 14 ya. Ya, ayat 14. Jadi tafsirena, ya tafsirnya. Rilalena surah An-Naba itu amma yatasaalun purani napati ke puange wawa mapat dua masa kerengengi
engkana suatu kongennya. Nah, itu yang dijelaskan di dalam suratun Naba, ya, tentang peringatan Allah pada orang-orang musyrik. Si bawah napatalana atajangan riman nesana engkah so atau kongan. Jadi yang jelas suratun Naba ini merupakan satu surah yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, kemudian peringatan Allah kepada mereka yang mendustakannya, dan seterusnya meyakinkan kita. Suratun Naba itu bahwa hari kebangkitan itu pasti adanya, tidak ada keraguan. Jadi kita mesti yakin, wajib, ya, kita mesti yakini itu. Nari laleng natosi surah An-Nazi'at. Nah, sedangkan suratul Nazi'at yang kita sekarang ini mengkajinya, nakadamarajangi wangalla ta'ala rimajepunna apolianna asoato kongenge nadioloiwi engkarya seneso kiamat. Ya, jadi ada kiamat. Ya. Jika kita lihat dari segi bahasa hampir sama kan, atau kongen. Cuma mungkin atau kongennya yang dimaksud dari Garuda itu adalah Yaumul Hajj, karena mereka pada berkumpul di padang mahsyar. Nah, sedangkan Yaumul Qiyamah ini ketika manusia semua dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Ya, itulah yang dimaksud dengan hari kiamat. Dan hari kiamat ini penjelasannya inilah yang disebut di dalam An-Nazi'at. Ya, mulai dari kematian seseorang sampai kepada hari kebangkitan. Ya, As-Sukiyama. Nainapa napa nesasi sukara agriuluye hari lalan nari kuero asoy. Begitu juga kesukaran-kesukaran, siksaan-siksaan yang didapati oleh manusia pada hari kiamat itu. Nak kedamarajangi pongalla ta'ala nangka alabiranna dua terlue malaikat. Jadi ada beberapa malaikat yang disebut oleh Allah, ya, sebagai penghargaan kepada tugas mereka. Ada beberapa malaikat, dua telu, ya, malaikat rimajepunna as-sokiyama madioloingi suatu korenge de tepulena. Ya, jadi kiamat itu mesti datang. Narilalen naro asoe manas samani irita seru tauna anrenge atunanna wa kapire. Ya, jadi pada hari kiamat itu nampak sekali, ya, perbedaan atau kehinaan kepada mereka yang tidak beriman kepadanya. Nah, itu sedikit penjelasan secara umum. Ya, jadi An-Naba suatu hukumnya itu dijelaskan di situ. Kemudian An-Nazi'at
as-sukiyama. Nah, juga dijelaskan dan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Nah, jadi ini namanya tanasubus suwar, hubungan antara surah dengan surah yang lain. Itu biasanya tafsir ulama kita, ya, madhaj yang dahulu. Ya, kalau sekarang ini orang terlihat tafsir-tafsir yang baru tidak lagi seperti itu. Ya, ada juga disentuh tapi bukan fokus. Ya, tapi kalau ulama kita sekarang ini dulu termasuk manhaj yang digunakan oleh tafsir bahasa Bugis ini, maka jelas di situ disebutkan setiap surah ke surah yang lain, perpindahannya itu selalu ada tanasubus suwar, artinya kesesuaian, supaya apa yang dipahami di surah sebelumnya kita boleh dapat, ya, menyambungkan begitu ya, sempurnanya pemberitaan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi sekarang ini kita masuk kepada tafsir wan nazi'ati gharqa ila akhiril ayat. Karena perlu kita baca ayatnya, jadi tafsirnya nabawangi baca. Yang pertama, nakeda marajangi puang Allah Ta'ala nangka birenna malaika reddu engi, ya, an-nazi'at reddu engi nyawana kapiree si bawa masero. Ya. Jadi ini sebagai tambahan penjelasan, maka dari panguluta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an majeppu malakul maut nrenge malaikat bantuengi ritu nareddu inyawana kapiree pada toha nareko bulu yarga sabbe riredue oleh ridorie. Nah, jadi bagaimana ridorie. Jadi bulu itu macam sutra yang halus, ya, kemudian kita cabut dari duri itu, begitu sakitnya maksudnya, ya. Itu satu perumpamaan yang disebutkan di dalam pernyataan atau asar Abdullah bin Mas'ud. Nah, itulah yang ditafsirkan. Jadi an-nazi'at itu, ya, nama malaikat yang mencabut, ya, nyawa orang-orang kafir. Nah, yang kedua, nakeda marajatoi wangala ta'ala nangka alabirenna malaikat redu engi nyawana atau matepoe, ya, nyawana atau matepoe si bawa al-lomo-lomo, ya, jadi dia al-lomo-lomo karena dia tidak seperti yang pertama itu. Kalau yang pertama, ya, artinya, ya, terlalu memberikan cabutan yang keras, ya, cabutan yang keras. Tapi kalau yang kedua ini, ya, itu cabutan yang agak halus, yaitu orang-orang kafir. Nah, itu yang disebutkan di dalam Suratun Naziat, istilahnya nasyitah. Ya, jadi namanya malaikat itu malaikat nasyitah, malaikat naziah, jadi dua. Ya, dua nama itu, walaupun pada hakikatnya mereka adalah yang disebut, ya, secara umum
malakul maut, malaikat amatingan. Ya, ini yang sudah yang sering kita sebut. Jadi Ya, rupanya ada nama lain, ya, naziah atau nasyitah. Si bawa al-lomong, malomo artinya ya secara halus, ya, tidak keras. Makadai panguluta Abdullah bin Mas'ud naraddu nyawan atau matepe si bawa al-lomo na halusu pada Tuhan areko rireddui weluae oleh rilabue. Jadi tidak ada masalah kan, hanya melemah miedu. Jadi ada perumpamaan dari dari asar atau hadis Abdullah bin Mas'ud. Artinya kalau nyawa orang kafir itu dicabut, ya seperti mencabut tadi itu semacam bulu atau sutra yang dicabut dari duri. Ya, itu kasar sekali. Ya, kasar, sakit. Ya, sehingga sutra-sutra itu menempel pada duri itu. Ya, tapi kalau nyawa itu dicabut dari orang yang beriman, maka dia halus sekali. Ya, seperti kalau ada rambut yang dicabut dari tepung. Ya, jadi tidak ada halangan, ya mudah begitu. Ya. Itu istilah yang digunakan oleh seorang sahabat Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang ketiga, anrenge nakeda marajatoi pungalla ta'ala nangka alabirenna malaika nonno erilino. Ya. Nonno erilino tiwi parenta puang. Ya rega wahyu. Ya rega wangkana magatti. Ya padupai. Ya, padupai parentana puanna. Ya, yang sering kita dengarkan malaikat itu ya malaikat Jibril lah, yang diberikan perintah yang turun naik ya antara lauhul mahfuz ya dengan samai dunia ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, enrenge nakeda marajatoi pungalla ta'ala nangka alabirenna malaika magati padupe parentana puanna. Ya, de gaga parenta napat dimundri enrenge deto gaga apa sia-sia ia kepa napat dupa maneng. Si bawah suku. Nah, ini memang merupakan sifat ya para malaikat itu. Artinya dia seorang satu makhluk hamba yang memang dicipta untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat patuh yang disebut as-sabiqat, ya, sabqa. Ya, artinya sangat memperhatikan perintah-perintah Tuhannya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Apa-apa yang diperintahkan dia pasti lakukan dan tidak akan durhaka ataupun tidak patuh kepada perintah Tuhannya. Ya, dan disitulah perbedaan kita manusia ini. Ya, tidak semuanya patuh. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Kemudian yang kelima, wal mudabbirat enrenge nakeda arajatui wong Allah Ta'ala nangka alat birenna malaikat motoro engi jama-jamang iparentang engi yang mengatur mudabbir hari puanna koromai atau rokenna anginge enrenge atau rokenna busie dan ni ada lee tua etopa umurue dan nia rilainai recuero koromai urusanna atau rokenna lino. Ya, jadi ini juga Allah menyatakan bahwa ada malaikat ya, yang mulia yang ditugaskan sebagai mudabbir yang mengatur semua ini. Ya, mengatur segala perkara yang ada ya di bumi ini. Dan ini banyak di sini. Andre Guruta hanya menyebutkan beberapa ya, termasuk yang terkait dengan hujan, terkait dengan angin, terkait dengan rezeki, terkait dengan umur dan sebagainya. Nah, pada banyak lagi ya. Karena memang malaikat ini adalah jundun min junudillah, petugas-petugas Allah ya untuk mengatur ya kehidupan ini. Nah, itu sedikit. Jadi di sini 5 ayat ini, atau 6 ayat ini kita lihat semuanya memberikan kepastian ya kita mesti beriman kepada ya malaikat. Ya, dan tugas-tugasnya sudah ada sesuai dengan namanya. Ada nazi'ah, ada nasyitah, ada sabihah, ada sabiqah, ada mudabbirah, ya dan sebagainya. Nakeda marajangi pong Allah Ta'ala sewa-sewai kurang peweri majapuna apulianna aso kiyama de na nasiti najar ya bata-batangi perlu niri tentuangi. Ya, jadi kita mesti yakin akan kedatangan hari kiamat itu. Nah, jangan sekali-kali muncul dalam pemikiran atau muncul dalam angan-angan ya. Tidak mungkin lah. Ya, dan sama sekali tidak. Ini sudah jelas ya, Quran sudah menetapkan. Ya, Quran sudah menetapkan itu semua. Jadi kita mesti meyakini. Ya. Dan dimaksud di sini as-sokiyamae de nanasiti najar ya bata-batai ya perlu ditentuangi. Jangan sekali-kali diragukan dan harus diyakini, wajib diyakini. Nasabak de tepulena dia mesti datang walaupun kita mengatakan tidak ada, datang juga. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak beriman. Ya naritu aso wewana si bawa masero tanaya anrenge tengkai lebokna yang kerja nababuana. Jadi akan datang satu kedahsyatan lah yang terjadi hari kiamat itu. Ya,
Dia pasti datang di mana bumi, langit ini bergoyang. Ya, bergoyang. Bukan hanya yang ada di atasnya, tapi sampai ke dalamnya juga bergoyang. Ya, jadi sangat menakutkan ya. Ya, sangat menakutkan. Ini mungkin lebih terperinci lagi nanti dijelaskan di surat Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Nah, inapa madapiri awewangan masroe awewangan nalangie. Jadi bumi dulu yang bergoyang, ya, kemudian langit, enrenge sini nangkeri Allahna. Ya, Allahna artinya antaranya. Jadi antara bumi dan langit ini semua bergoyang. Ya, semua bergoyang. Agar riasan bergoyangnya ini tetap serian di guru Abdullah ibn Abbas. Makadai panguluta Abdullah ibn Abbas iaro awewangang mamulange anranya awewangang maduai ianaritu asso riwaruna sangkakala mamulange. Jadi kalau sangkakala yang pertama itu dihembuskan, maka bergoyang semua ini. Yang membawa kepada kematian ya seluruh makhluk itu. Ya, seluruh makhluk itu. Enrenge sangkakala maduai. Ya, kalau sangkakala maduai itu ya artinya hidup kembali. Nah iya riwaruna sansakala mamulange ancuru manen nih sinin nasiwa-siwai semua hancur enrenge mate manen nih sininna ripancajie nasaba elo na puang Allah ta'ala. Nah iya to si warungan na sangkakala maduai napatuo ni paimang na napatokongi tungke sewa-sewai nasaba aku asangan na Allah ta'ala. Nah itu pandangan Abdullah Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Dia menafsirkan ya pernyataan goyang itu. Nah, yauma tarjufu rajifah tatbau harradifah. Ya, jadi itu ditafsirkan seperti ini. Ya. Karena kita susah untuk memberikan penjelasan ini kecuali ada asar seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas itu. Kemudian seterusnya dalam narekuero asoe manas samani irita rimajapuna atinna sininna kapiree taliwa ametaurenna. Artinya nampak di situ bahwa orang-orang kafir ini ya sangat takut, ya gemetar, nasibawai atunan atau merasa hina sudah. Tapi tidak ada lagi alasan kan sudah ya taselem mitai sukara noloye. Artinya ini gambaran ya pada waktu goyang semua itu ya orang-orang kafir enggak. Nah ini kalau apalagi waktu itu kan kalau orang Islam itu ya dia paham lah ya bahwa inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nazi'at. Nah iya pakitana wa kafire ya suero tunru ya makita riawa ya penuh atunang mulai sukarai. Artinya mereka sudah merasakan ya. Tapi tidak ada jalan lain kecuali dia harus merasakannya. Dan karena pada maka dan menandro
tori pale sutong ga tuo paimang. Kita dikembalikan hidup semula. Pada toha pada purai napuada menandro riwatuna tuorilino. Ya, jadi apa yang pernah dia sebutkan di sana itu dia menyesal juga. Ya, setelah masuk di akhirat rupanya kejadian itu. Artinya orang-orang kafir ini ya sampai ya kejadian itu pun mereka artinya sudah merasakan ya kehinaan, merasakan ketakutan dan lain-lain sebagainya. Mau gak pura ki mencaji buku-buku? Ya ini ada namanan ya kata-katanya orang-orang kafir. Ya sekalipun kita sudah menjadi tulang belulang, ya buku-buku tak tereburu. Nah, ripatu itu paimang. Artinya dia baru merasakan lah bahwa rupanya begini semua. Ya, nainap paripatokong. Artinya dia kembali menyatakan apa yang pernah dinyatakan waktu mereka ya pada hidup. Artinya kita pahami bahwa apa yang dinyatakan di masa hidupnya itu juga lah yang akan mereka rasakan di waktu terjadinya hari kiamat itu. Yang ke-12, enapa si makeda nareko takko ripatutongengi nainapa ripatokong ikan natu tahu kaminan rogi ya asaba de gaga bokong madeceng ripasadia riwatut tarilino. Pernyataan ini menjadi nasihat kepada umat yang sadar hari ini ya jangan mengikuti jejak yang mereka yang mengingkari hari kiamat itu. Ya, mereka menyesal ya, tidak ada lagi persiapan. Ya, jadi kalau kita jadikan sebagai iktibar ya kita buatlah banyak persiapan untuk hari kiamat, untuk hari kebangkitan itu. Kemudian yang ayat yang ke-13, karena apa nesai puangnya lomona risesena padupai asokiyama andrenge aso atau kongenge ya nakada akatana majepu adupana aso atau konge temaka lomona rikeng asaba si semi kiparentam malaikae memperungi sangka kalae kepada toko manan di sini atau matewe oleh rikuburu. Artinya itu semua adalah gambaran apa yang terjadi pada ya hari kiamat itu. Jadi kemudian terakhir mungkin ini pada angka manana menandro relebona tanah malapai sahera ya tanah malapai rimunri pada purana angkari lalena babuana tanai. Setelah dia dalam kuburan alamul barzah kemudian dibangkitkan ya maka dia dapatkan tanah yang lapang. Biasa yang kita dengarkan itu dalam hadis-hadis ya yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Padang kamanan nih taulinoe hadire ya mangolo ripuanna
tajeni aparisannya. Aparisan artinya yaumul hisab. Ya di sanalah mereka semua dihisab. Ada menerangkan di sana itu keadaannya sangat mengkhawatirkan. Nah, malah ada yang mengatakan bahwa matahari itu udah dekat sekali sehingga panasnya luar biasa. Nah, kemudian banjir air naik sehingga ada yang sampai ya artinya sampai ke mulutnya, sampai ke dadanya dan sebagainya. Artinya merupakan satu tiba. Jadi saya kira ini yang akan datang ini kisah Nabi Musa di dalam mulai Firaun. Ya. Nah, jadi itulah yang yang kita bisa pahami malam ini. Jadi masih terkait dengan itu saja, ya, dengan hari kiamat, ya, terompah atau sangkakala yang ditiup, ya, kemudian dikaitkan dengan malaikat, ya, bagaimana mencabut nyawa, ya, orang kafir, mencabut nyawa orang beriman. Itu semua sudah dijelaskan ya sesuai dengan ayat-ayat yang kita baca. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya menambah keimanan kita ya pada hari Yaumul Qiyamah. Al-iman Yaumul Qiyamah. Itu yang biasa disebutkan dalam rukun iman itu al-imanu biyaumil akhirah. Dan ini semua termasuk yaumul akhirah. Ya, walaupun tadi ini mulai dari alamul qabri atau alamul barzah sampai kepada kiamat, ya, sangkakala ditiup 2 kali, kemudian masuk kepada lapangan yang besar, ya, tempat perkumpulan untuk mendapatkan penghisaban, mendapatkan surat amal, sebagaimana yang sering kita dengarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara terperinci dalam hadis, tapi yang perlu kita yakini secara umum, ya seperti inilah. Artinya kita percaya ada alamul barzah, kita percaya ada alamul qiyamah atau yaumul qiyamah, kemudian yaumul hasyr. Ya, setelah itu baru masuk ke alamul akhirah, ya, imma fil jannah wa imma finnar. Ada mereka yang masuk ke surga dan mereka yang masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Iya, Pong. Ya. Iya. Mohon maaf ini, Pong, karena lagi di rumah sakit. Iya. Adik. Oh, kesiannya. Iya. Tidak ada orang lain di sini. Iya. Oke. Para hadirin sekalian, kita telah mendengarkan pengajian dari Guru Tak tadi. Kami persilahkan jika ada yang ingin didiskusikan secara langsung maupun di chat, tafadhol. Kami persilahkan dengan hormat. Oke. Saya pakai. Ya, ada Dr. Abdullah. Siap. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Langsung aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati, kami muliakan Keruta Profesor Samsul Bahri Kaligo. Begini pun, memang tentang hari akhirat itu tidak boleh kita tidak percaya. Itu sesuatu yang pasti. Ya, ya. Biasa ada muncul pertanyaan begini pun. Pernah saya baca dalam pandangan ya Mu'tazilah kembali lagi. Ya, Itu ya. katanya kiamat itu terjadi kalau semua organ dan sel sadar dan makhluk hidup itu sudah mulai mengalami kelapukan begitu. Misalnya anggaplah semua manusia atau alam bintang-bintang dan seterusnya itu sudah tidak bisa berfungsi, itu katanya kiamat. Maka dipercayalah bahwa kiamat itu masih agak jauh. Ya. Mungkin yang saya minta ini informasi, adakah mungkin riwayat yang menjelaskan ada jedah? Kan ini sudah banyak kiamat sugra. Ya. Jadi kira-kira itu perbandingan dalam pandangan tafsir mungkin untuk masuk kepada wilayah kiamat kubra itu berapa miliar? Yang pertama. Yang kedua pun pernah juga saya baca itu ketika terjadi iza zulzilati ardu zilzalaha, semuanya itu alam sudah hancur berantakan. Ya. Maka muncul alam baru. Pertanyaan ini Bang, apakah alam baru itu yang mungkin dalam tafsir itu dalam bentuk yang baru, atau dikatakan alam baru itu adalah alam yang sudah mengalami keretakan tadi? Ya, tidak ada lagi kehidupan, tidak lagi pepohonan apa yang sebenarnya baru. Baru yang dimaksud adalah berakhirnya daripada kerusakan. Apakah kira-kira begitu, Bang? Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini memang sesuatu yang harus kita berikan panduan di dalam memahami bagaimana kita beriman kepada hari akhirat itu atau hari kiamat yang barusan saja kita sebutkan. Jadi panduan kita itu beriman kepada hari akhirat itu, ya, termasuk di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid ini kismu as-sam'iyat. Ya, kita ada ilahiyat, kita ada nubuat, dan kita ada sam'iyat. Ya, kalau ilahiyat jelas yang berkaitan dengan ketuhanan, qadar dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan nubuat, maksudlah para nabi, para rasul, para nabi, kitab suci dan sebagainya. Di sam'iyat ini yang kita sebut juga dengan hari akhirat itu sam'iyat, artinya asas yang paling menonjol di situ adalah yang kita dengarkan dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Jadi akal itu hanya memahami nas-nas tadi ini. Itu peranannya, ya, bukan menjelajah, ya, keluar untuk mencari bagaimana dengan keadaan ketika orang datang keguncangan. Dan itu juga sudah dibuktikan kan sampai sekarang ini, terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, macam-macam lah. Ya, gempa, gunung, dan sebagainya itu kan, walaupun ada ilmu itu hanya sekedar mengetahui ya sedikitnya akan terjadinya. Ya, tapi hakikatnya dia tidak bisa juga. Terkadang tidak ada prediksi langsung, ya, terjadi juga. Dan banyak sekali fenomena-fenomena alam
yang terjadi ilmu manusia ini belum sampai ke sana. Karena memang itu khusus untuk pemahaman kita dari teks. Jadi pemahaman kita dari teks itulah yang asas yang menjadi keyakinan kita. Jadi seperti yang dinyatakan tadi dalam Suratul Nazi'at itu, ya kita percaya kepada malaikat, jelas. Ya, malaikat itu punya tugas-tugas, ya pengaturan alam ini. Ya, pengaturan alam ini termasuklah yang terkait dengan penghancuran tadi. Nah, saya kira tugas malaikat semua itu. Jadi secara detailnya itu mungkin agak susah. Ya, kita dapat meyakini. Ya, tetapi memberikan gambaran. Ya, secara ilmu kalau memang ada dasar-dasarnya mungkinlah. Ya, tapi tidak. Saya kira tidak bisa kita menjadikan sebagai dasar keyakinan. Kita hanya beriman kepada hari akhirat, beriman kepada hari kiamat, beriman. Cuma yang terkait dengan kiamat ini yang banyak permasalahannya, karena di situ dikatakan bahwa bumi ini goncang, langit ini goncang, dan diantaranya semua. Jadi kita semua ini bergerak sehingga orang sangat ketakutan. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran itu orang yang hamil sampai melahirkan begitu ketakutannya, padahal masih ini kan masih baru. Jadi begitu hebatnya. Ya, tapi gambaran detailnya itu kan enggak bisa kita buat. Ya, bayangan-bayangan begitu. Ya. Jadi kepercayaan kita hanya membawa kepada kekukuhan iman kita supaya kita dapat mempersiapkan diri, bukan menghadapi itu, tetapi menghadapi segala perkara-perkara yang terkait dengan kehidupan di hari kemudian nanti. Artinya mungkin hisab, kita akan dihisab, ya, ada timbangan, ada titian dan sebagainya. Artinya perbuatan kita ini akan dinilai kelak di kemudian hari. Itulah yang perlu sebenarnya. Tapi untuk secara detailnya bagaimana kejadian pada waktu itu agak berat lah. Sampai penentuan waktu saja. Jadi saya kira benar itu bahwa kita belum bisa prediksi berapa miliar tahun, berapa triliun tahun, berapa kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Prediksi awal wujudnya alam ini pun kan sampai sekarang belum ada yang boleh mengatakan bahwa sekian ribu, sekian juta. Tidak ada, hanya prediksi-prediksi. Kalau dapat lagi barang-barang yang dianggap purba, kemudian diteliti lagi di satu tempat, baru dikata wah sudah 5.000 tahun, sudah sekian ribu tahun. Ya, jadi tidak ini. Ya, itu semua termasuk sebenarnya rahasia Tuhan lah. Ya. Bagi kita orang yang beriman ini, kita kembalikan ke situ. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita cari. Tapi yang jelas kita ini disuruh beriman agar kukuh di dalam mempersiapkan diri. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia ini adalah tempat kita menanam, tempat kita berbuat baik dan akan beramal soleh, dan kita akan dapatkan kelak di kemudian hari. Karena itu adalah tuntunan agama kita bahwa kita mesti beramal di dunia ini. Nah, itulah kita akan dapatkan nanti di akhirat. Termasuklah perintah-perintah Tuhan, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita itu supaya kita dapatkan keselamatan, terutama di akhirat. Sehingga di dalam doa yang paling masyhur dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini saya selalu ingatkan, ingat yang terakhir itu.
Ya, kita jangan hanya meminta ya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, tetapi dijauhkan, ya, dijauhkan dari siksaan neraka. Ya, karena mungkin saja kita boleh masuk sebagai orang Islam kan sudah dijamin, tapi supaya kita dijauhkan dari siksaan ini, karena siksaan ini merupakan satu perkara yang sangat dahsyat. Nah, kalau kita ya melihat pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang yang kita baca dalam Al-Quran ini, terjadi hari kiamat itu umat Islam sudah tidak ada lagi, sudah meninggal semua, ya, sudah meninggal. Jadi kalau terjadi hari kiamat itu tidak ada lagi, ya itu menurut riwayat akidah yang kita baca di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak tidak mungkin mendapatkan hari kiamat itu kan. Kalau kita beriman. Tapi kalau kita jaga, sebab orang beriman itu akan dihabiskan dulu, kemudian terjadi hari kiamat. Maka ada hadisnya, kalau selama masih ada orang yang baca la ilaha illallah, maka selama itu tidak akan terjadi hari kiamat lagi. Nah, sekarang ini masih banyak lagi, masih masjid, masih banyak lagi. Jadi walaupun orang semua mengatakan sudah dekat, ya memang dari dulu kita mengatakan dekat. Nah, tapi waktunya wallahu a'lam. Karena itu kita jangan dipusingi dengan waktu itu. Yang penting kita dipusingi dengan banyak beramal, banyak beribadah, banyak melakukan kebajikan-kebajikan yang boleh mengantar kita ya mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah dan sebagainya. Saya kira itu yang perlu, ya yang perlu. Nah, jadi jangan kita selalu memikirkan kapan ini hari kiamat ini, berapa tahun lagi ini, sehingga buat teori-teori. Ya, apalagi sekarang musim zamannya media sosial, kalau ada sedikit perkara yang aneh-aneh langsung viral, wah luar biasa. Jadi muncullah orang-orang yang buat yang aneh-aneh. Ya, padahal dasarnya tidak. Ya, dan itulah yang mungkin bagi saya lah yang penting. Ya, kita ini mesti yakin. Nah, karena keyakinan kita itu kuat, maka tentu kita akan terdorong, termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, yang boleh mempengaruhi persiapan kita untuk hidup ya di kemudian hari. Karena kehidupan itu pasti kita sudah yakin betul dengan membaca An-Nazi'at ini, sudah tidak ada lagi keraguan kita, pasti akan ada. Dan selalu Tuhan itu memberikan gambaran bagaimana orang kafir, orang yang tidak percaya di hari kemudian itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita yang beriman ini, ya, supaya jangan sama sekali sama dengan mereka itu. Saya kira itu yang dipahami. Nah, jadi kita tidak perlu mungkin terlalu banyak. Ya, memang banyak analisis tentang ya. Memanglah dunia kan akal itu kan tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi, dia akan berpikir. Tetapi kita ada manhaj bahwa yang terkait dengan akidah ini ya ini batasnya. Ya, jangan terlalu melampaui ya batas yang tidak sesuai, nanti membawa kita kepada perkara-perkara yang membingungkan kita juga yang membingungkan kita. Ya, jangankan itu diri kita sendiri ini. Ya, coba kita renungkan, apalagi yang punya ilmu sedikit. Ya, bagi mereka yang ada sedikit ilmu biologi atau ilmu kedokteran umpamanya, coba pikirkan dirinya sendirilah. Lihat semua ini apa yang kita manfaatkan dalam kehidupan ini. Mampukah kita dapatkan hakikatnya? Dapatkan hakikatnya. Jadi itu semua kalau kita renungkan seperti itu. Ya, itu sebabnya dalam Al-Quran dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun.
Nah, coba Anda berpikir dengan diri kamu sendiri. Ya, supaya kita tak perlu berpikir alam yang terlalu besar, kalau alam diri kita sendiri sampai sekarang ini, ya artinya melihat manusia itu sesuatu yang belum diketahui banyak, ya. Bagaimana sebenarnya hakikat kemanusiaan itu agak susah, ya agak susah. Ya. Itu sebabnya ya kita yang terkait dengan apa namanya hamba ini, yang beribadah ini, ya kita lebih ke situ. Ya, bagus juga kalau kita mendalami umpamanya psikologi, umpamanya apa dari mau perubatan, kedokteran, ya, biologi dan sebagainya. Tetapi yang bagusnya kalau sudah sampai ke atas, tidak bisa lagi, ya kembali kepada Tuhan. Ya, bahwa manusia ini ada yang menciptakan, ada yang mengetahui hakikatnya. Kita ini tidak mampu. Saya kira begitu saja ya, Dr. Abdullah. Ya, oke, kasih. Iya, Po. Tapi ada pertanyaan di chat. Mohon izin kami bacakan. Kami Guru Tak, mohon penjelasannya, Po, terkait dengan Irdudar di Abna Idar. Oh, Wirid yang tersusun. oke. Tapi Ya. Dan sebenarnya itu adalah wirid ya yang saya susun dan sudah lama itu diamalkan. Ya, cuma tidak diumumkan seperti sekarang ini saya umumkan karena hari ini saya lihat banyak sekali orang yang apa namanya yang agak cenderung ya untuk ya banyak berzikir, banyak itu saya kira itu satu kebaikan lah. Ya, satu kebaikan. Nah, jadi saya susun itu sudah lama ya. Waktu masih di Kabalangang rasanya. Ya, disusun. Awalnya tulisan tangan. Ada sebagian apa namanya santri yang mendapatkan guru-guru juga tulisan tangan. Ya. Jadi tulisan tangan itu jadi nama itu yang baru setelah mau diinikan. Saya sengaja ya ijazahkan itu kepada ya warga DDI, kepada kawan-kawan ya, itu supaya kita ada wirid ya. Kita ada hizb, yaitu wirid, wirdon, hizbun ya. Ya, jadi itu ada ratib ya, ada ratib itu hampir sama semua itu ya, cuma kedudukannya itu yang berbeda, artinya pengamalannya ya. Kalau pengamalannya ini kan ya supaya kita bisa amalkan secara berterusan dan banyak umpamanya sudah ratibul haddad, ratibul atas, itu kan sudah banyak dibuat ya. Saya banyak sekali saya dapatkan, kumpulkan dan ada yang saya ambil ijazahnya dari yang mempunyai ijazah umpamanya. Nah, ada wiridnya, Naqsyabandi ada wiridnya, Qadiriyah ada wiridnya, macam-macam kan ya. Jadi saya dulu buat, ya, kemudian saya serahkan kepada Guru Tak. Ya. Dan beliau tidak apa namanya tidak ada larangan, katanya itu bagus untuk diri sendiri kita baca, kita jadikan sebagai wirid. Ya, dan isinya itu awalnya kan istighfar, ya, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian salawat, itu asalnya zikir itu tiga itu. Semua tarekat menggunakan seperti itu, hanya
mungkin lafaz-lafaznya yang berbeda, ya, sesuai dengan kecenderungan mursyidnya atau dari pendirinya. Ya. Kemudian setelah itu baru ada doa-doa. Ya, doa-doa itu yang saya ambil itu semua doa yang saya ambil dari Guruta. Jadi itu wasiat Guruta itu. Ya, Guruta Bodale. Jadi tidak ada doa dibuat sendiri di situ, itu Guruta itu. Ya, dan saya ambil saja. Ada sebagian dari kitabnya Guruta yang yang terkait dengan doa-doa. Kemudian ada juga yang sering dikasih kepada orang-orang kalau ada orang minta. Kadang ada orang minta, saya disuruh tulis Guruta, kemudian saya berikan kepada orang itu. Jadi saya hafal juga lah doa itu. Jadi itulah saya saya tulis beberapa 4 atau 5 berikut doa di situ. Itu semua adalah merupakan doa-doa yang berasal dari Andre Guruta. Jadi situ ada ya Wahab, ya baca sekian kali. Jadi itu semua adalah hasil ijtihad, kalau kita katakan ijtihad, artinya dari Andre Guruta. Jadi saya buat itu, cuma saya dulu tidak pernah ingin menyatakan bahwa kepada seluruh warga DDI, ya saya hanya kasih kawan-kawan yang agak dekat waktu itu di Kebelangang, ya saya kasih guru-guru juga. Saya kasih juga Guruta supaya dia boleh memberikan respon. Nah, alhamdulillah Guruta merespon baik. Jadi katanya baik untuk amalan sendiri-sendiri. Ya, karena memang kita di DDI itu tidak seperti tradisi orang lain. Ya, kita ini berkumpul, kemudian baca bersama, salawat bersama. Kita tidak ada tradisi seperti itu. Di DDI tidak ada seperti itu. Jadi yang umum sekarang yang kita lihat di media sosial itu, kita tidak ada tradisi seperti itu. Ya, paling kalau umpamanya ada salawat-salawat ketika kita maulid, kita Isra Mi'raj, ya ada acara-acara lah, ada acara-acara untuk itu. Ya, tapi dikumpul khusus untuk salawat bersama itu tidak. Ya, saya kira di DDI tidak ada itu. Nah, jadi mungkin sekarang sudah mulai masuk juga karena itu kan ada pengaruh dari persekitaran. Lagi kawan-kawan kita kan ada yang mungkin tradisi Nahdlatul Ulama kita lihat ya masuk juga di pesantren kita, itu tidak masalah lah. Cuma itu bukan tradisi yang sebenarnya kita pahami dari Guruta Bodale, karena Guruta ya dia tidak mengajarkan seperti itu. Dia memberikan kita dorongan untuk banyak baca doa, baca salawat, baca Quran ini, tapi secara sendiri-sendiri, ya tidak secara jamaah. Nah, itu ada Guruta itu tidak pernah kita dikumpul, kita sama-sama membaca biri dan membaca enggak. Ya, itulah yang menjadi Jadi saya buat ini wirid, ya, saya katakan wirdudar itu saya buat sendiri itu. Artinya wirid ya untuk anak-anak DDI, ya, untuk warga DDI, keluarga DDI, simpatisan DDI, itu artinya orang yang inilah yang respect pada Rasyad, ya, dan kita ambil doa-doa yang maksudnya dari Guruta. Ya, dari Guruta, dan kebanyakan doa-doa itu berisi untuk kebaikan ya di dunia dan akhirat ya secara umum. Ya, minta rezeki lah, minta dilapangkan kehidupan lah, minta di jadi itu yang ada di situ.
Ya. Nah, jadi setelah saya melihat dan ada juga kawan-kawan mengatakan kenapa kita tidak punya apa namanya semacam ya hizib kah, kenapa ratib kah dan sebagainya. Saya bilang kita tidak punya itu, tidak mewariskan itu. Ya, jadi saya coba ambil yang sudah lama itu, saya ya perbaharui, suruh kawan cetak supaya lebih ini ada barisnya dan sebagainya, jadi mempermudahkan lah. Jadi kita boleh baca umpamanya ya sekali seminggu, ya setiap subuh Jumat, ya atau mungkin setiap hari lah, boleh juga setiap subuh kita baca. Karena tidak lama itu kita baca. Ya, tidak lama. Saya kira ya setengah jam lah kalau kita mau ikut semua itu. Kecuali yang ada apa namanya atas salawat itu, ya salawat yang 1000 kali, kita agak lama itu 1000 kali. Ya, tapi itu saya ambil bukan saya tentukan 1000 kalinya itu, saya ambil dari apa namanya wasiat ulama-ulama yang membuat apa namanya salawat itu. Nah, jadi kita cobalah, bagi saya sudah mengamalkan sudah lama, ya sudah lama di Mesir saya amalkan, di mana-mana saya amalkan. Ya, dan saya merasa ada juga artinya tasilat, kemudahan-kemudahan, manfaat-manfaat, terutama ketenangan. Nah, kita boleh. Ya. Cuma saya tidak berlebihan kalau memberikan manfaat apa segala. Ya, tidak perlu. Artinya silakan. Itu bacaan-bacaan mulia semua, doa-doa, salawat, kemudian tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istighfar. Ya, jadi tidak ada yang menyalahi di situ. Ya, kalau yang apa namanya, kenapa kita baca berulang-ulang atau umpamanya setiap hari atau setiap minggu atau sekali sebulan dan sebagainya, itu karena itulah yang merupakan istilah ratib, istilah hizib atau istilah wirid yang selalu kita baca. Macam wirid sembahyang lah, ya wirid sembahyang. Wirid sembahyang yang kita baca itu, nah itu sebenarnya adalah pengaruh dari tarekat Syattariyah. Ya, dimulai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kalau subuh dan maghrib 10 kali, kalau yang lain 3 kali, kemudian tambah lagi yang lain, ya, tambah lagi semua. Tapi semua itu ada hadisnya, ya, ada hadis. Ya. Dan Nabi ini baca wirid, ya baca wirid. Cuma karena tidak tersusun wirid sebagaimana di dalam hadis yang meriwayatkan wirid Nabi itu, ya maka ulama menyusunnya. Ya. Ulama menyusun. Atau mungkin ada perkiraan bahwa Nabi itu tidak selalu dia baca setiap selesai sembahyang. Ya, mungkin hari ini lain, besok hari lain dan sebagainya. Karena dia kan sebagai contoh, ya sebagai contoh. Nah, jadi jangan mengatakan kita mau seperti Nabi, ya enggak. Seperti Nabi harus melihat hadis-hadisnya itu enggak. Ya, kebanyakan hadisnya hadis ahad. Nah, jadi tidak memberikan keyakinan, kita hanya memberikan kepastian bahwa Nabi berzikir ya setelah sembahyang, ya sehingga orang mengetahui bahwa sembahyang Rasulullah sudah selesai karena dia sudah berzikir. Ya itu sedikit ya penjelasan. Ya jadi mungkin dan saya sudah nyatakan di situ bahwa kami sudah ijazahkan, kami sudah halalkan membaca semua. Ya, jadi tidak perlu lagi mengambil wasiat dari saya ya secara personal atau apa. Ya. Jadi cukup itu ambil saja, di download yang saya kira ada di website DDI, ya bisa diambil. Ya. Artinya kalau ada kecenderungan coba baca-baca. Ya. Dan ini wirid itu perlu ya, jangan kita terpancing dengan apa namanya, dengan
penjelasan bahwa kalau kita baca seperti ini kita akan jadi dapat begini. Itu kan hanya sebagai motivasi saja, ya motivasi. Berapa banyak kita coba itu tidak dapat apa juga. Ada salawat ya bisa mendatangkan rezeki yang banyak pokoknya. Nah itu tidak ini. Jadi saya kira itu yang terkait dengan wirdudar, dia benahi dar, artinya wirid. Ya, DDI untuk keluarga atau anak-anak DDI. Ya, supaya kita ini. Jadi saya beri nama itu sebenarnya. Sebenarnya tidak ada nama. Dan saya susun. Ya, tapi di situ saya tidak punya apa-apa di situ, hanya menukil dari apa namanya istighfar, lapas istighfar biasa, lapas tahlil biasa, lapas salawat itu biasa. Cuma di situ ada salawat satu yang saya ambil ijazahnya di Mesir, ya itu katanya salawat yang selalu dibaca oleh Abdul Halim Mahmud, ya ada di situ juga satu. Ya, kalau yang assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadika allati itu adalah itu apa namanya salawat yang umum. Dan Guru Ta menggunakan itu juga itu. Menggunakan terutama kalau dalam keadaan banyak pikiran, banyak ini ya. Di samping hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dia baca juga itu. Ya. Salatu wassalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah khud biyadi kallati lati. Ya. Jadi seakan-akan kita lemah, kita memohon ya, kepada Rasulullah ya, supaya diringankan ya beban yang kita pikul itu. Ya. Jadi saya kira itu saja mungkin ya. Jadi itu itu bukan apa namanya ya, terserahlah kepada ya, kawan-kawan yang memang ikhlas ingin mengamalkan ya, karena kita memang di DDI tidak ada apa namanya perkara-perkara tradisi seperti yang kita lihat dari tempat-tempat lain. Nah, jadi hanya wirid-wirid sendiri-sendiri. Ya itu sebabnya kalau ada orang tanya saya apa tarekatnya Guru, tarekatnya Guru itu DDI lah. Ya, karena itu saja. Walaupun Guru ada tarekat-tarekat yang dia terima wirid-wiridnya, tapi diamalkan secara sendiri, dia tidak mengajarkan kepada kita, apalagi berzikir secara jamaah. Tidak. Ya, tidak. Zikir jamaah itu kalau lepas sembahyang lah. Ya, yang biasa, yang umum. Ya, saya kira itu Allahu a'lam bishawab. Ya, Pong. Terima kasih banyak. Ya. Kami masih memberi kesempatan jika masih ada yang ingin didiskusikan dari para hadirin sekalian. Fadhal. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Oh, tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih. Tabe usambung ya nak pakutanana Pak Dr. Abdullah. Iya. Yang menyatakan bahwa berapa miliar tahun itu ya jarak kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau kita bicara kehidupan akhirat berarti kita bicara alam gaib. Bang Di. Ya. Nah, sementara alam gaib itu tidak mengenal peredaran matahari. Ya. Nah, dan itu sudah saya alami, Puang. Ya. Saya pernah terjebak di alam gaib. Ya. Selama 3 hari. Ya, nasa ngoge nasok busetang. Ya. Ya. Nasa keluarga aku kada agak lapan ke kusetangnya. Be agak. Ya. Jadi itu sekitar saya usia 5-6 tahun lah. Oh iya. Ya, jadi tapi sudah merasa. Ingatannya sudah ini. Ya, ingatan saya udah kuat gitu, Pak. Oh, ya, jadi saya ingat itu waktu itu saya langsung sembunyi di bawah kolong dipan. Yeah. Ya kan?
tiba-tiba situ ternyata saya sudah terjebak. Iya. Aktivitas yang ada di rumah itu saya saksikan sendiri, Puang. Iya. Ya kan? Nah, saat keluarga saya itu menemukan saya tanya, emang kenapa saya dicari-cari? Katanya, kamu dicari selama 3 hari 3 malam. Padahal saya merasa di situ kurang dari setengah jam, Puang. Bahkan cuma hitungan menit. Ya, Iya. sebentar sekali rasanya ya. Sebentar sekali, rasanya sebentar sekali gitu. Nah, pas saya ditemukan itu, saya disuguhi makanan. Habis itu, Puang, makanan. Saking laparnya. 3 hari 3 malam. Terjebak di alam gaib. Kan dalam riwayat kan dikatakan satu harinya akhirat itu berkisar 500 tahun kan. Nah, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa prediksi kecuali dengan iman dan keyakinan. Itu satu, Puang. Kedua, pertanyaan saya nih, Puang. Roh orang yang sudah meninggal dunia itu kan keberadaannya di alam barzakh. Yang mana alam barzakh ini berada di antara kehidupan dunia, alam dunia, dan alam akhirat. Di Palawangan itu, Nasengowi. Sehingga kemudian memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa melihat aktivitas keluarganya di dunia. Sementara ulama yang lain itu tidak bisa melihat aktivitas keluarganya di dunia. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ziarah ke Alam Barzakh. Ya kan? Itu yang mengatakan bahwa orang yang meninggal tidak bisa menyaksikan aktivitas keluarganya di dunia. Sementara Sayyid Sabiq, ini kan ulama Syafi'iyah juga. Dalam kitabnya Fiqhus Sunnah itu menyatakan bahwa orang meninggal itu bisa melihat, bisa menyaksikan aktivitas keluarganya di dunia. Nah, dua-duanya ini kan ulama yang mana bukunya, kitabnya kita gunakan di pesantren kita, DDI. Ya kan? Jadi di situ berbeda. Ada perbedaan. Nah, saya cuma minta pendapat Puang. Kita berpegang di mana itu? Karena kita kan sering diundang pergi ceramah takziah. Iya. Dan yang sering juga saya sampaikan ini yang seperti itu. Iya. Ya, mohon pencerahan Puang supaya kita juga tidak semakin tersesat gitu loh, Puang. Terima kasih banyak, Puang. Bah, saya kira itu yang terakhir saja ya pertanyaannya. Kalau yang awal itu tadi itu hanya sebagai penjelasan dan saya kira kita bisa terima itu. Ya, kita enggak usah campur itu karena masa itu. Mungkin kalau tadi itu disembunyikan oleh jin, oleh setan apa ya. Tapi yang jelas kalau kita tertidur kan kita boleh jalan kemana-mana berapa waktu kita gunakan itu. Kalau menurut perasaan kita. Tapi dalam waktu yang singkat sekali kan. Kalau mengikut kehidupan kita. Dan terkait dengan roh ini. Jadi sebenarnya agak apa namanya. Memang agak susah ya untuk mencari mana yang benar ya. Hanya sesuai dengan itulah mana yang kita pegang. Begitu saja. Karena perbedaan pandangan itu banyak sekali. Saya terbaca satu buku yang pernah ditahqiq oleh Al-Kautsari. Itu kitab lama lah ya. Kitab lama. Jadi dia bayangkan itu hakikat manusia. Jadi namanya buku itu Hakikatul Insan. Manusia itu. Jadi dia punya ini ada apa namanya jasad zahir, ada jasad batin. Ya, dia begitu. Kemudian yang menghubungkan antara dua jasad ini itulah dikatakan roh.
Ya. Itu satu pandangan yang cukup ini juga, dan saya kira dan diiktiraf juga oleh kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Kautsar ini kan termasuk ulama ahli sunnah, pernah jadi mufti besar waktu masih kerajaan Utsmaniyah. Nah, jadi itu pandangannya. Jadi kalau orang meninggal, ya sebenarnya hanya perpisahan antara antara jasmani zahir dan jasmani batin ini. Ini perpisahan. Sama dengan orang tidur juga begitu. Jadi yang kemana-mana ini sebenarnya bukan ruh istilahnya, tapi jasad rohani namanya. Ya, jasad rohani kita itu kemana-mana, jumpa orang meninggal, jumpa macam-macam. Ya. Jadi kalau dia ini berpisah, ya mananya tidak ada ruh yang menghubungkan antara keduanya, itulah orang meninggal. Ya, itulah orang meninggal. Nah, tapi setelah masuk ke alamul barzah, maka roh ini kembali menghubungkan antara dua jasad ini. Nah, walaupun jasadnya ini mungkin jasad kasarnya ini ya mengikut pandangan kita sudah ini, tapi dia akan digantikan lagi dengan jasad zahir yang lain di alam barzah itu. Tapi jasad rohani ini tetap menghubungkan. Jadi hidup kembali di alamul barzah. Nah, dan kehidupannya tidak sama lagi waktu hidup di dunia ini. Nah, dia punya ya pandangan lain. Nah, jadi kalau mengikut kitab ini bahwa sebenarnya ruh ini katanya kebanyakan orang memahaminya hanya jasad rohani. Ya, padahal ruh itu bukan jasad rohani, bukan jasad zahiri, tapi yang menghubungkan, penghubungnya itu. Nah, penghubungnya itulah yang yang disebut ruh pada hakikatnya. Nah, dan ruh pada hakikatnya kalau kembali di sini maka dia hidup sesuai dengan kehendak Allah di alam barzah ya bagaimana, dia pada masa nanti bagaimana, di alam akhirat nanti bagaimana. Jadi ini terus ini. Jadi dia bantah betul Mu'tazilah itu bahwa katanya hanya ruh yang ada, tidak ada lagi jasmani. Mendapat siksaan apa kenikmatan hanya ruh, tidak. Itu katanya salah menafsirkan ruh. Dia melihat itu antara itu. Jadi masuk akal juga ya sebenarnya. Dan ruh ini ya dia mengatakan itu dari Allah sebenarnya. Itulah ya. Kalau ini dicipta yang dua ini, ya dicipta ini. Ya, kalau ruh ini antara dicipta dan tidak dicipta, ini agak gawat juga. Ya, antara dicipta dan tidak dicipta. Ya, itu pandangan-pandangan itu kan ini kerjanya hanya menghubungkan itu. Ya, menghubungkan. Jadi katanya yang di dalam hadis itu bahwa kalau orang meninggal ini ruhnya akan naik ke atas, masuk ke burung-burung dan sebagainya, menikmati kenikmatan dalam surga dan sebagainya. Itu sebenarnya jasmani jasad batini, ya, bukan ruh. Ya, ruh ini kekal, dia tidak kemana-mana katanya. Karena inilah hakikat kemanusiaan katanya. Ya, inilah hakikat ini. Inilah yang punya hubungan langsung dengan Tuhannya. Ya, ruh ini. Ya, itu dia punya pandangan itu. Jadi agak ini juga lah. Ya, satu penafsiran agak lain lah dibanding dengan yang lain. Ya, jadi kalau kaitannya tadi dengan yang hidup itu boleh saja, tidak ada masalah katanya. Ya, boleh saja. Karena ruh batin ini dia boleh kemana-mana. Dia boleh berhubungan dengan roh batin orang yang hidup. Ya, orang yang hidup juga. Nah, jadi dia kemana-mana. Itu sebabnya terjadi ya banyak dalam hadis disebutkan orang dalam kubur itu menziarahi. Ya, bertanya bagaimana orang di belakang yang masih hidup, tentang keluarganya dan sebagainya. Nah, disebut di dalam hadis.
Nah, kalau baca Kitabur Ruh, Ibnu Qayyim itu ada disebut. Ya, jadi kesimpulannya roh itu tadi itu. Ya, pemahaman kita kepada roh ini agak berubah sedikit. Ya, oleh karena itu kesimpulannya katanya, kalau ditanya tentang roh, ya paling selamat itu kembali kepada ayat Al-Quran. Ya salunaka roh, qul ruh min amri rabbi wa ma utitu min ilmin illa qalila. Jadi kembalinya ke situ juga. Ya, ke situ. Sudah tidak terbantahkan lagi tuh, Pon. Ya. Tidak ada debat. Tidak ada debat lagi sudah katanya. Nggak ada diskusi lagi. Setelah dia gambarkan hakikat kemanusiaan itu. Yeah. Ya. Jadi saya kira pandangan kedua yang disebutkan tadi itu, ya saya kira tidak boleh kita mengatakan mungkin dia masih boleh kembali. Ya. Cuma yang kita ada sekarang ini setiap hari Jumat kembali, setiap hari ini kembali itu tidak punya dasar yang kuat sekali ya. Jadi enggak. Ataupun dia bisa mengetahui keluarganya sebagainya, saya kira enggak ada masalah. Tapi yang pastinya orang yang masih hidup di bumi ini masih bisa memberikan bonus pahala kepada yang di alam barzah. Ya, kiriman doa, Bang. Kiriman doa, ya pahala amal soleh dan sebagainya. Saya kira enggak ada masalah itu. Ya. Itu yang memang sudah dipastikan dalam ahli sunnah sendiri. Nah, kalau dalam ahli sunnah sendiri memang berbeda pandangan itu bahwa dia bisa mengetahui keluarganya, dia tidak bisa mengetahui itu enggak. Tapi orang yang hidup, jelas masih ada kesempatan untuk memberikan apa-apa hadiah kepada yang meninggal, ya istilah kita. Saya kira itu yang bisa. Makasih Pak, karena kemarin habis ceramah takziah. Ya boleh. Ya alhamdulillah, makasih banyak pencerahannya Pak. Ya, insyaallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi kita semua. Kita persilahkan kepada Andri Kurota untuk berkahi pengajian yang mubarak ini dengan doa. Tafadhal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha ma lam na'lam, antarzuqna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma jal jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqat akhrijil ulama'il qanitin wa du'atil mutqinin wal murabbin al mukhlasin wa ja'alha manaran ariqan lil ulumil islamiyah wa qalatan ma'muratan lil ma'arifis thaqafiyah wa masdaran nasu syara'i diniyah muhajjali sunnati wal jamaah ya zal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi amalina bi hadhil jamiyah waj'al muassasati at-tarbawiyah wa da'wah al-ijtimaiyah fi hawzika wa riayatika ya arhamar rahimin. Allahumma saddid wa ayyid dawlata Indonesia ka dawlatin mubarakatin fi takanum wassalam wa saira biladil muslimin ya hannan ya mannan. Allahumma akrim razzatil ihtiqami al-haqq wal khair waj'alha buqatan maimunatan baldatan thayyibatan ma'mura waj'alha laha minal mumtasikina bid-din amirina bil ma'ruf nahina 'anil munkar mu'minina billahi azal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal doana bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Bang. Insya Allah kita berjumpa kembali di pengajian berikutnya. Terima kasih pula kepada para hadirin dan hadirat atas kesempatannya bersama kita pada malam hari ini. Kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Disi-disiki malam pesunga kita. wabarakatuh. Selamat. Terima kasih banyak. Saya mohon diri dulu. Iya, Pak. Ustadz Andi Taufik, Fisih Hawal Ama. Ya Ustaz, Ya, syukran. Amin, terima kasih banyak. ya. Halo, halo.